Miss Yogi. Yes. Miss Yogi serem, Miss. Kenapa? Gelap. Iya, sorry ya, lampunya tidak secerah Gong Abi. Wah, di sana itu cerah sekali ya. Oke, namaskar. Oke, selamat malam anak-anak Miss Yogi semua. Selamat malam, Miss. Iya, oke. Semua sudah siap belajar hari ini? Miss Sudah. Yogi, Ya, Wawa. sorry Miss, Wawa nggak bawa buku soalnya Wawa lagi di jalan. Oh, Wawa lagi di jalan ini? Iya Miss, Lagi di jalan mau kemana? mau beli makan. Oh, iya, sama Bunda ya? Oke. Iya Miss, Oke, untuk anak-anak yang lain ya, Miss Yogi ajak kalian berdoa dulu sebelum kita memulai pembelajaran bimbel hari ini. Oke, attention, Miss Yogi langsung pimpin ya. Oke, all of student, before start study, let's we pray together. Pray start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friend, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God, namaskar. Oke, semoga hari ini berjalan dengan lancar ya. Terus apa yang Miss Yogi sampaikan, anak-anak bisa memahami. Oke, sudah siap belajar? Sudah, oke. Nah, Miss Yogi mau mereview ulang dulu ya. Miss Yogi, maaf sayang Gong Pram. Miss Yogi mute dulu ya. Ya, oke. Oke, Miss Yogi mau mereview materi dulu ya. Yang kemarin juga Miss Yogi sudah sempat review, tapi anak-anak masih masih jauh dari pemahaman kalian. Entah anak-anak itu ingat kembali atau tidak, ya. Oke, I would like to share. Oke, kita masuk ke sila yang pertama. Ya, jadi sila yang pertama itu adapun makna yang paling penting yang terkandung dalam sila pertama adalah bahwa kita percaya terhadap adanya Tuhan. Atau bangsa Indonesia percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu intinya. Jadi kalau misalnya ada soal, jelaskan makna yang terkandung dalam sila pertama. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa kalau gitu? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, sila pertama Pancasila ya mengajarkan kita untuk melaksanakan kewajiban terhadap ini ketutup ya. Melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan. Kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan itu wujudnya seperti apa? Ada yang tahu? Buktinya. Ya, good. Thank you, Gong Pram. Rajin sembahyang atau beribadah sesuai dengan agama yang kalian anut. Ya. Kemudian yang ketiga, kalian diajarkan. Miss, bisa, Miss? Oke, kita. Kalian diajarkan untuk bersikap toleransi antar umat beragama, baik yang seagama maupun yang tidak seagama. Ya, itu sila pertama. Kemudian yang terakhir, membina kerjasama antar umat dan beragama. tolong menolong beragama. Dan tolong menolong antar umat beragama. Ya, itu yang diajarkan oleh sila pertama. Oke, next. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan sila pertama.
bersyukur. Ya, jadi kalau ada berikut ini perilaku yang mencerminkan sila pertama adalah A. Rajin sembahyang. Ya, rajin sembahyang. B. Selalu bersyukur. C. Tidak memaksakan Menghargai suatu ciptaan agama Tuhan. kepada orang lain. Ya, menghargai atau menjaga ciptaan Tuhan. Kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah. Ya, atau dengan kata lain tidak mengganggu Tidak orang yang sedang mengganggu beribadah. orang sedang beribadah. Ya, good. Ya. Kemudian tadi yang juga katanya kita beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Itu, ya. Itu sila pertama. Kemudian, Miss Yogi hanya mereview saja ya. Kita lanjut ke, sila yang kedua. Ini sila kedua ya. Sila kedua itu maknanya yang paling inti adalah menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan. Iya, ini dia. Ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kalau anak-anak jawab ini saja sudah betul. Ya. Pokoknya everything about kemanusiaan itu ada di sila kedua. Ya, segala sesuatunya yang berhubungan dengan agama, dengan beribadah, Tuhan, itu sila Miss, kedua. suara Miss putus-putus. Iya, itu siapa yang nggak Sama dengar ya? screen-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Really? Ya, sudah, sayang. Sudah, Miss Yogi. Sudah bisa lihat, Sawitri? Ya, Miss, coding gimana gitu? Oke, iya. Mungkin sinyalnya ya. Mungkin sinyalnya. Sudah. Ini siapa ya? 73 kali 925. Sorry, Miss Yogi mute dulu ya. Biar Jadi nggak mute, masuk dikeluarin aja, Miss. No. Sudah? Kemudian yang kedua, sorry ya, kalau di sana masih ribut, Miss Yogi mute ya. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Ingat ya, beda dengan rela berkorban. Kalau rela berkorban itu masuk sila ketiga. Kalau membela kebenaran itu masuk ke sila kedua. Ya, jangan dibolak-balik. Ya. Kemudian yang ketiga, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi seperti yang Miss Yogi sampaikan tadi, everything about kemanusiaan ya, itu masuk ke sila kedua. Kemudian yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Ya, jadi mengganggu orang lain secara fisik ataupun secara mental. Ya, Tidak mengejek gitu ya, Miss ya? Ya, good. Itu secara mental ya. Mengejek, kemudian kalau secara fisiknya memukul, mencubit, menampar, menendang, itu tidak boleh. Ya, sila kedua tidak mengajarkan seperti itu, nak. Oke? Kemudian yang terakhir, saling mencintai sesama manusia. Ya, kasih sayang, saling memiliki, rasa persaudaraan, itu dia sila kedua. Ya, itu keywordnya, Miss Yogi kasih intinya saja. Ya. Kemudian, next kita ke perilaku yang sesuai. Nah, ini seperti yang Miss Yogi jelaskan tadi ya, tidak membeda-bedakan teman saat bergaul, menaati peraturan dalam bermain. Ya, itu yang sportif ya, tidak merugikan orang lain. Kemudian 3, tidak mencela. Tahu anak-anak mencela itu apa? Memotong pembicaraan. No, mencela. Itu menyela namanya, sayang. Menyela. Mencela. Mencela itu artinya mengejek. Ya. Mencela teman. Kamu kok warna kulitmu kayak gitu, kotor sekali. Nah, itu namanya mencela. Mengejek ya. Kemudian yang nomor 4, memperlakukan setiap orang dengan sama. Walaupun orang tuanya kaya,
atau miskin, atau orang tuanya sukses jadi pengusaha ataupun tidak. Ya, perlakukanlah setiap orang atau teman kalian dengan sama. Karena kalian semua adalah ciptaan Tuhan. Kita ya, termasuk Miss Yogi juga, ciptaan Tuhan. Ya. Nomor 5, menjenguk teman yang sakit. Ya, kalau enggak bisa menjenguk, ya biasanya kita menyumbang. Ini nih saya nyumbang buat teman saya yang sakit. Boleh. Seperti apa namanya? Ingat nggak sama program sekolah? Ingat. Berhubungan dengan poin 5 dan 6. Ini, 2 nih. 5 dan juga 6. Ayo, siapa yang masih ingat program sekolah terkait ini? Come on, ada yang ingat? Aduh, udah lupa ini ya. Yang nomor 6 itu gempes ya? Iya, good. 6, gempes. 6 dan 5 sama nggak sih? 5, 6 sama kok. Nomor 5 itu biasanya kalau nggak bisa jenguk, kalian kasih sumbangan. Boleh. Ya, gitu. Masuk ke gempes ya, gemar mendapatkan peduli sesama. Oke? Oke. Sebenarnya program sekolah itu udah masuk loh nak ke pengamalan sila Pancasila, cuman kalian aja yang nggak ngeh. Kayak 5S. Itu masuk sila keberapa 5S? Sila ke 5S. Senyum. Senyum buat siapa? Ayo. Sila kedua. Sila kedua. Wah, benar kan? Dengan tersenyum, kalian menghormati orang lain. Apalagi kalian menyapa, halo selamat pagi. Namaskar Miss, atau selamat pagi Gongkam. Selamat pagi Bima. Nah, itu. Ya, kalian sopan, santun terhadap sesama. Ya. Tuh, ingat ya. Program sekolah dibuat bukan hanya sekadar dibuat. Halo. Miss, Ya, Pragya? Miss, may I go to the toilet, Miss? Yes. Okay, let's continue. Nah, kita masuk ke sila ketiga. Sila ketiga ya, Jaga persatuan. sesuai dengan bunyinya, Persatuan Indonesia. Jadi, semua usaha yang bisa dilakukan untuk mempertahankan persatuan. Entah itu gotong royong, entah itu tidak membeda-bedakan dari sukunya. Berteman tanpa membeda-bedakan. Itu. Pokoknya gimana caranya kalian itu mewujudkan persatuan. Itu poinnya sila ketiga. Ya. Supaya tidak pecah belah. Itu dia. Salah satunya ya, jadi makna yang terkandung itu menjaga persatuan. Pasti itu. Yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga, Itu apa contohnya, Miss? Ya, cinta tanah air. Dan yang Itu terakhir, gitu. bangga sebagai bagian dari Indonesia. Miss, saya bangga loh jadi WNI, warga negara Indonesia. Ya, jadi seperti apa sih sikap yang mencerminkan sila ketiga? Oke, itu tadi katanya Gita ya, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, dan ras mereka. Nah, berusaha untuk menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Ya, masih ingat menggunakan ya? Produk lokal. Materi kita yang dulu bersatu dalam keberagaman. Itu ya, ini dia. Jadi bersatu dalam keberagaman itu masuk ke sila ketiga, ya. Kemudian menggunakan produk dalam negeri. Menggunakan produk dalam lokal. Produk lokal. Kayak misalnya kain endek, kemudian kain batik. Ya, good. Kemudian Miss, saya suka mie sedap Miss, soalnya mie-nya buatan dalam negeri. Boleh ya. Itu salah satu contoh bahwa kalian mencintai produk dalam negeri. Ya. Yang keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tidak asal ikut aja ya. Nih saya udah ikut upacara bendera. Udah tertib belum? Belum tentu. Karena ketika kalian baris, kalian masih colek-colek teman. Masih ngajak temennya ngobrol, masih ketawa-ketawa. Ya kan? Di antara kalian Miss Yogi yakin pasti ada yang seperti itu. Ya, jangan diulangi lagi ya. Kemudian nomor 5, mempelajari budaya daerah.
Tidak hanya dari daerah Bali saja, tapi dari daerah lain juga boleh. Kayak Miss Yogi ingin belajar tarian daerah Jawa. Boleh nggak? Boleh. Boleh, ya. Itu salah satu bentuk Miss Yogi cinta terhadap tanah air Miss Yogi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengejek budaya orang lain. Budaya tarian daerahnya kok kayak gitu? Aneh, nggak suka liatnya. Baju pakaiannya kayak gitu. Ya, ya. Itu sila ketiga tidak mengajarkan seperti itu. Ya, Nak ya? Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Oke. Miss Yogi review 3 sila itu saja dulu. Kemudian sila keempat. Sila keempat, siapa yang masih ingat apa maknanya? Nggak ada yang ingat. Makna kerakyatan, Miss. Makna kerakyatan, Miss. Nilai kerakyatan itu, Pragya. Nah, nilai kerakyatan, Miss. Iya, maknanya apa, sayang? Sila keempat itu ngajarin kita tentang apa? Mengajarkan kita tentang apa? Bermusyawarah. Apa namanya? Untuk Apa sih namanya? bermusyawarah, Miss. Iya. Untuk menghargai pendapat orang lain. Oke. Kalau berbeda Jadi maknanya ya, makna sila keempat itu siapa ya? Makna sila keempat itu mengajarkan kita bahwa kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama. Ya, jadi sila keempat itu mengajarkan kita untuk mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama atau mencapai keputusan bersama. Jadi nanti contohnya kayak yang kita bilang itu, menghargai pendapat orang lain, tidak menyela saat orang menyampaikan pendapat, menerima hasil musyawarah dengan baik. Itu dia perilakunya. Ya, jadi intinya cuma satu, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah gitu aja, boleh? Ya? Kemudian yang terakhir, ya, ingat aja keywordnya, musyawarah. Oh, berarti kita diajak untuk selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Itu sila keempat ya. Kemudian terakhir, sila kelima. Apa makna sila kelima? Kalau Miss Yogi jawab, boleh nggak menjunjung tinggi nilai keadilan? Boleh. Boleh? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Oh, Bima bilang boleh. Gita bilang boleh. Siapa lagi? Yang lain? Yang lain? Boleh atau tidak? Kalau Miss Yogi bilang seperti itu. boleh. Boleh. Oke. Boleh ya? Iya, Sawitri. Putus-putus. Iya, sayang. Miss Yogi dengar ya. Nah, sila kelima itu kalau kita maknakan bahwa sila kelima memiliki makna menjunjung tinggi nilai keadilan. Boleh. Kalau ada yang menjawab seperti itu, Miss Yogi katakan boleh. Selain itu, ayo, selain itu ada jawaban yang lain? Mungkin kalian punya jawaban yang lain? Kalau Bung Pram mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Boleh? Mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh masyarakat. Ayo, apa lagi? Kalau Miss Yogi bilang suatu usaha untuk mencapai rakyat Indonesia yang adil dan makmur, boleh? Miss, jelek koneksinya. Halo? Boleh, Miss. Boleh? Boleh. Oke, ya. Jadi sila kelima itu kalau intinya ya, Miss Yogi kasih intinya aja. Maknanya itu bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Jadi nanti ya, nanti pasti akan ada seperti ini. Sebentar, Miss Yogi bukakan dulu materinya. Mana dia ya? Ini sila keempat tadi ya, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Kemudian ini. Nah, ini sila kelima. Sorry, ini simbolnya.
Makna yang terkandung. Oke, berperilaku adil. Keseimbangan hak dan kewajiban. Ingat ya, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Ya, namanya juga adil. Ya, nggak boleh nuntut hak aja. Ingat kewajiban juga. Ya, itu namanya keseimbangan. Kemudian, bekerja keras. Tuh, kalau di sila kedua ada berani membela kebenaran, sila ketiga ada rela berkorban, di sila kelima ada bekerja keras. Ya. Kemudian yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Jadi hasil karya itu seperti apa sih, Miss? Contoh, lukisan. Kemudian kue yang dibuat oleh teman kalian atau pudingnya. Kemudian desain, kayak BOE kemarin ya. Desainnya, teman kalian punya desain, punya produk, itu yang harus kalian hargai. Ya, karena di balik hasil karya ada usaha. Ya. Kemudian yang terakhir, bersikap hemat dan bersahaja. Itu makna yang terkandung. Jadi kalau perilakunya apa dong, Miss? Ya itu yang tadi kalian sebutkan. Adil terhadap teman, menghormati dan menghargai hak orang lain, menghargai hasil lukisan teman, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kalian butuh, kalian boleh beli. Jangan menghambur-hamburkan uang. Miss, saya punya tas 5, Miss. Sampai saya itu nggak bisa pakai semuanya, Miss, saking banyaknya. Besok saya mau beli tas yang baru lagi. Ada desain terbaru. Yang itu gimana? Ada nggak di antara kalian yang kayak gitu? Sorry. Enggak ya? Iya, ya. Tidak ada yang berfoya-foya, tidak ada yang membuang-buang uang, menggunakan barang dengan sesuai kebutuhan. Ya, itu sila kelima. Oke, ada pertanyaan itu? Ya? Kalau misalnya game kan top up tuh. Nah, kalau misalnya orang yang banyak top up itu boros apa enggak, Miss? Ini ya, kalau dari Miss Yogi ya, I love game so much. Like you, ya. Game online, ya. Offline juga, online juga. Kalau top up, boleh lah ya. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sayang boleh. Nih saya mau main game, mesti top up nih, biar bisa saya lanjut ke next, ke next level. Boleh. Tapi biasanya kalau orang top up itu adalah untuk menghemat waktu atau instan. Jadi kalian males banget main lama-lama, harus nunggu sekian hari atau sekian bulan baru bisa next level. Ya, jadi top up lah secukupnya. Oke? Top up secukupnya. Miss, Ya. pay to win itu boros. Apa sayang? Apa? Pay to win. Pay apa sayang? Miss Yuki nggak bisa dengar jelas. Pay to win, bayar buat menang, bayar buat menang, bayar buat menang. Nah, Kita itu yang bayar. Miss Yogi. Nah, itu yang Miss Yogi bilang tadi. Instan. Everything kalian mau instan. Jadi kalian mau top up terus biar next level. Miss, ada Ya kan? suara gitu. Iya. Itu, ya. Jadi itu yang Miss Yogi maksud. Kalau sekali dua kali oke lah, yang namanya hiburan ya. Miss Yogi pun suka juga games online. Offline juga suka. Tapi Miss mainin game apa, Miss? ada deh, rahasia ya. Free Fire Ya. game. Oke, itu ya. Jadi orang tua kalian pun pasti akan memberikan izin selama itu sesuai kebutuhan. Jadi bukan itu prioritas pertama kalian. Prioritas pertama itu adalah keperluan belajar, kebutuhan sehari-hari. Baik itu makan, minum, gimana caranya tiap hari itu harus bergizi. Dah, itu satu. Yang kedua, kalian bisa belajar. Pakai kuota loh ya. Atau kalau ada yang wifi, bayar wifi orang tuanya. Itu prioritas. Kalau kalian beli kuota untuk main game, tapi untuk belajar online nggak bisa, aduh sedih nanti orang tua kalian. Ya, ingat, boleh main game, tapi ingat secukupnya. Masih ingat pesan Miss Yogi dulu? Apapun yang berlebihan itu nggak akan baik.
Ya, sekarang kalian pengen bakso ya, bakso ayam enak. Miss Yogi kasih 1, 2 mangkok, 1 atau 2 mangkok. Ketika kalian kenyang, Miss Yogi tambah lagi 2 mangkok, kira-kira mual nggak kalian? Mual. Muntah kan? Kelebihan makan Sama. sayur juga, Miss. Iya, Kelebihan iya. makan sayur juga. Iya, kelebihan apapun yang kelebihan itu nggak baik, sayang. Ya, bisa dipahami kira-kira maksud Miss Yogi? Bisa, Miss. Oke. Untuk hari ini, coba dibuka halaman di buku pengayaannya, sayang. Di halaman 30. Already. Tema berapa, Mi? Tema 1. 30 udah, Mas. 30 udah. Already check ya? Already ya? Oke. Minggu lalu sepertinya kita sudah bahas itu. Ya. Oke, now you can open page 42. On your enrichment book, the first theme. Page 42. Sudah, Miss. Already? Miss 40, Miss, Ya? Miss 41 or 42, Miss? 42. Belum. Oke, Miss. Oke, Miss. Already check or not? No ya, no ya. Belum. Oke. No, Miss. Oke. Nah, ini kita review lagi ya Sudah, materi Miss. yang tadi ya. Ayo, coba silakan dikerjakan dulu. Saya sudah. Oke, ditunggu ya, Sawitri. Nanti kita cek sama-sama ya. Oke, I think we can spend our time around 2 minutes. Ya, only 2 minutes to finish it. Come on. Only 5 questions. Halaman 42, 42. Sebentar, Miss Yogi tunjuk ya. Siapa aja yang akan jawab 5 soal ini? Miss, Yes. Miss, maaf. Saya lagi di Denpasar. Tadi saya nggak bawa buku tema 1. Oh ya, it's okay, Tantri. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti didengarkan ya, temennya ya. Ya, Miss. Oke, aduh sinyalnya Tantri putus-putus, kasihan loh. Sinyalnya benar. Iya, sinyalnya. Gambarnya Miss patah-patah. Oh, really? Aduh, sebentar ya. Miss Yogi off-kan dulu videonya. Ini kayaknya sinyal Miss Yogi juga gangguan. Miss, tema saya hilang, Miss. Oh, temanya Barusan dicari. hilang. Oke, ini aja ya. Dengerin aja ya temennya nanti ya. Nanti Iya, sama kita juga. Cuma kita sudah suruh temennya kita untuk kirim fotonya. iya. Miss, Nanti ya kan bisa dibuat tulis di buku tulis, ya. Miss. Iya, di buku tulis, Oke, already finished? Only 5 question. Ayo. Gampang ini, tadi kita sudah bahas. Kalau anak-anak sudah mendengarkan atau menyimak. Halaman berapa, Miss? Oh my God, halaman 42, nak. 42. Ayo, please Udah, focus. Miss. Oke. Okay. Let's check together. I would like to choose who? No. Mi Yosaria. No. Saya Miss, saya Apa Miss. ya? Saya Miss, saya. Get Naya. Okay, for the other student, please mute
yourself or I'm not allow you to unmute yourself. Sorry. Okay. Naya, unmute. Okay, read the question number 1 and try to answer. Lambang sila keempat Pancasila adalah D, kepala banteng. Iya, kepala banteng ini gampang ya. Jadi kalau bintang itu sila keberapa? Oke, jangan di-mute dulu ya sayang ya. Bintang sila keberapa? 1. 1. Rantai? 2. Rantai 2. Hati-hati. Pohon beringin? 3. 3. Oke. Jangan sampai lupa ya. Ini jangan sampai lupa. Ini pelajaran kelas 4 loh, Nak. Aduh, nanti kalau lupa nangis nanti Miss Yogi. Siapa ini ngajarin PKN nggak bisa nih anak-anak apal simbol ya. Oke, good. Thank you, Naya. Next. Question number 2. I would like to choose Patrick. Patrick, please unmute yourself. Patrick. Okay, 1, 2, 3. Okay, not responding. Next. Move. Kesawa. Unmute Kesawa. Kesawa. 1, 2, 3. Oke, not responding juga. Aduh, kemana ini anak-anak? Ayo dia. Unmute. Ayo dia. Ya, Miss. Oke. Question number 2. Berikut ini yang termasuk penerapan sila keempat Pancasila adalah keempat C. Oke, bermusyawarah memilih ketua kelas. Oke, sekarang Miss Yuki tanya. Option A. Halo anak-anak semua, listen to me first. Waktu Zoom-nya sudah mau habis. Miss Yogi mau end meeting. Silakan masuk lagi ya di link yang sama ya. Oke? For the other student, listen to me. Oke. Oke, Miss Yogi end meeting ya. Silakan masuk ulang lagi.